Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat, baik-baik saja, dan serta makin hari makin dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami makin hari menjadi seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan berita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca menasihati Timotius tentang tugas, tanggung jawab, dan juga risiko daripada tugas dan tanggung jawabnya. Di sini Paulus mengatakan bahwa Timotius di dalam ayat 2, Timotius itu harus siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kalau bisa dikatakan kapan saja kamu harus siap memberitakan firman Tuhan. Kalau ada yang salah di hadapan kamu, tegurlah dengan kasih dan kembalikan mereka ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Rasul Paulus sangat memahami Timotius muda ini tidak mudah untuk melayani jemaat-jemaat yang ada di Efesus, di mana konteks pada saat surat ini ditulis adalah Timotius berada di Efesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu membutuhkan pergumulan yang cukup besar bagi seorang muda untuk mengajari firman Tuhan yang kemungkinan kebanyakan orang yang sudah senior-senior, yang sudah mengerti, sudah menjabat, punya jabatan dan lain-lain. Sehingga Paulus ngomong begini, siapapun, apapun keadaannya, siapapun itu, kamu harus siap sedia beritakan firman Tuhan. Tetapi Paulus juga di dalam ayat 5 memberitahukan kepada Timotius bahwa ada risiko. Bukan berarti kamu siap, kamu sudah tegur baik-baik, kamu sudah lakukan yang baik, maka semuanya akan yang terjadi adalah baik-baik saja untuk kamu. Dalam arti Timotius senang gitu ya, dipuji orang. Tidak. Rasul Paulus mengatakan, ketika kamu siap setiap baik atau tidak baik waktunya, maka kamu walaupun sudah menegur dengan baik, sudah memberitakan yang benar, ada konsekuensi yang bisa jadi akan kamu terima, yaitu apa? Penderitaan. Sehingga Paulus di dalam ayat 5 mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi Paulus tahu sekali tidak gampang melayani jemaat di Efesus, sehingga butuh kesabaran. Makanya Paulus mengatakan sabar. Kamu harus sabar, kamu harus tekun, sabarlah di dalam penderitaan. Ini penting untuk Timotius. Bahkan Paulus mengatakan kuasailah dirimu. Ini tidak gampang bagi Timotius muda. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa aplikasinya di dalam hidup kita sehari-hari di dalam melayani Tuhan, baik di gereja atau di yayasan Kristen dan lain-lain? Apa implikasinya bagi kita? Kita sebagai anak Tuhan juga harus siap sedia memberitakan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Dalam kondisi apapun, kita harus siap sedia menerima panggilan itu. Sebagai anak Tuhan kita harus memberitakan Injil. Dan kita harus siap dengan konsekuensi logis yang kita terima. Seringkali kan kita bertanya sama Tuhan, Tuhan saya sudah melakukan yang benar, saya sudah melakukan yang baik. Tetapi kenapa feedback yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan? Bukankah kalau melakukan yang baik, feedbacknya harus baik, apa yang saya dapat harus baik.
harus menyenangkan saya, minimal saya dikuatkan. Oh, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus juga dalam kehidupan yang berjemaat, melayani jemaat juga tidak seperti itu. Kadang-kadang feedback yang kita dapat justru bisa menjatuhkan kita, membuat kita down, membuat kita putus asa. Untuk itulah kita harus bersabar dalam penderitaan. Pergumulan adalah bagian daripada melayani Tuhan. Penderitaan adalah bagian daripada melayani Tuhan. Tetapi jangan lupa, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita, itu juga bagian yang kita dapat ketika kita melayani Tuhan. Jadi seimbang, yang susah juga dapat, penderitaan dapat, tapi sukacita, damai sejahtera kita dapat. Supaya apa? Kita bertumbuh. Mari Bapak Ibu sekalian, semakin hari semakin setia sama Tuhan. Semakin hari semakin memberitakan kebenaran firman Tuhan, apapun konsekuensi yang kita dapat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah merenungkan firman Tuhan, biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami tetap setia melayani Tuhan, apapun yang terjadi, apapun situasi yang kami hadapi. Kami tetap memberitakan kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.